Shalom, shalom, selamat malam buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali. Ini adalah pertemuan yang ketiga, ketiga benar. Pertemuan yang ketiga kita akan belajar mengenai penghapusan periode pertama silsilah Yesus Kristus ya. Bapak Ibu pasti senang belajar, makanya Bapak Ibu ada bersama-sama kami. Saya lihat ada beberapa orang di StreamYard ya, yang di YouTube sudah join bersama kami. Selamat bergabung teman-teman semua, tetap bergabung bersama kami karena Bapak Ibu akan mempelajari pelajaran yang sangat penting ya. Baik Bapak Ibu, saya akan minta Ibu Aling untuk memimpin dulu dalam doa. Silakan Bu Aling. Iya, baik, terima kasih Bu Hani. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur. Sekali lagi kami masih diberi kesempatan pada saat ini untuk kembali bisa belajar di kelas Semu Adonai. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kelas pembelajaran kami malam ini. Berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator agar dapat memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Demikian juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, berikanlah kepada para operator kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaannya juga dengan baik dan lancar selama pembelajaran kelas ini berlangsung sampai selesai. Dan berkatilah juga internet kami sehingga tidak menjadi halangan dalam pembelajaran kelas kami. Dan dapat internet kami juga berjalan dengan lancar sampai pembelajaran kelas ini selesai. Dan berkatilah juga Pak Pendeta Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berartilah Pak Yudi ya Tuhan, sehingga setiap perkataannya dalam pengajarannya kepada kami dapat memberikan kami pengertian dengan benar tentang kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk bisa menangkap setiap pelajaran kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami terima bisa menjadi rema di dalam diri kami, dan mampukanlah kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan mengajarkannya serta memberitakannya kepada orang lain, dan mampukan kami untuk bisa menjadi berkat juga bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kelas ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling ya. Baik Bapak Ibu, untuk memperkenalkan narasumber kita, saya akan memutarkan profil beliau. Silakan disimak ya. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani
sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, itulah profil Yudi. Shalom Bapak Pendeta Yudi. Shalom Ibu Eni, Shalom Bapak Ibu Iya. semuanya. Kabar baik ya Pak ya. Haleluya, puji Tuhan, baik. Ya, baik. Tadi pagi saya bangun langsung ikut kelas yang tadi pagi. Wah, itu bagus juga temanya, periode pertama dari hukum pertama jangan berzina ya, dari pelajaran pertama. Nah, saya sangat diberkati banget itu Pak tadi pelajarannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai aja ya. Kita akan minta kepada Bapak dosen kita, Bapak Pendeta Yudi untuk mengajarkan kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan pelajaran kita. Jadi kita sedang mempelajari Alkitab dan dengan menggunakan alat bantu buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Nah, ini gambarnya ada di layar sebelah kanan itu. Dan di dalam pertemuan yang pertama kita telah membahas mengenai perjanjian-perjanjian di sepanjang sejarah penebusan dan bagaimana pada akhirnya Yesus Kristus menggenapi semua perjanjian tersebut. Dan perjanjian tersebut adalah menjadi bagian kita juga. Bagian kita juga yang hidup di akhir zaman ini. Kita juga telah melihat mengenai perbandingan antara silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Kita telah melihat ciri khas dari masing-masing silsilah dan tujuannya dan bagaimana silsilah yang terpisah sejak Daud terpisah dan pada akhirnya kembali menyatu setelah ribuan tahun lamanya menyatu di Yusuf, dalam hal ini dalam Yesus. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema penghilangan generasi dalam periode 1, silsilah Matius pasal 1. Ya, silsilah Matius pasal 1. Baik, kita lihat dulu Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dan Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Baik, ini adalah firman Tuhan. Ketika dikatakan ini adalah firman Tuhan, sering muncul dalam kepala orang Kristen bahwa kenapa firman Tuhan itu sepertinya sulit untuk dipahami, bahkan baca aja sulit, tidak menarik. Dan salah satu contohnya adalah pembacaan kita hari ini. Matius pasal 1 itu merupakan pembukaan dari perjanjian baru. Dalam kanonisasi bapak-bapak gereja, mereka meletakkan kitab Matius itu di bagian depan. Bagian depan sebagai pembuka dari perjanjian baru. Dan ada tujuan kenapa diletakkan di depan. Seperti yang kita tahu, bahwa Matius itu ditujukan, Injil Matius ditujukan kepada orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, hal yang sangat penting bagi mereka adalah silsilah.
Itu sebabnya ketika memperkenalkan Yesus Kristus, kitab Matius itu memulai dengan memperkenalkan Yesus sebagai silsilah Yesus yang adalah anak Daud, anak Abraham. Nah, dengan tujuan untuk memperkenalkan Yesus Kristus, yaitu juru selamat. Ya, juru selamat. Di bagian terakhir kita telah melihat bersama-sama mengenai tiga fase di dalam buku silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 1, di situ dituliskan Biblos Geneseos Yesu Kristo. Jadi Biblos Geneseos, buku silsilah. Meskipun itu hanya satu lembar, tetapi itu merupakan sebuah buku. Artinya ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan lewat silsilah Yesus. Jadi itu bukan sekedar daftar nama saja, tetapi ada pesan bagi kita ketika kita memperhatikan. Puji Tuhan, lewat pencerahan Roh Kudus, Pendeta Abraham Park yang membaca Alkitab sebanyak 1.800-an kali, beliau menerima pencerahan Roh Kudus mengenai Alkitab yang dibacanya. Jadi kemudian Pendeta Abraham Park menuliskannya dalam seri Sejarah Penebusan. Dan hari ini kita telah mengikuti sampai buku yang ketiga. Nah, tiga fase dalam buku silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Fase pertama itu dari Abraham sampai kepada Raja Daud. Ini ada 14 generasi dengan rentang waktu 1163 tahun. Fase kedua dari Daud sampai pembawaan ke Babel itu 406 tahun. Ini tetap sama, 14 keturunan. Lalu fase yang ketiga dari pembawaan ke Babel sampai Yesus Kristus itu ada 593 tahun. Jadi total dari Abraham, sejak Abraham lahir sampai Yesus lahir, ada 41 keturunan dengan rentang waktu 2162 tahun. 2162 tahun. Jadi kalau kita lihat di dalam fase-fase ini, setiap periode ini atau setiap fase ini terdapat 14 keturunan. Dan soal 14 keturunan ini terlalu sempurna. Dan jika kita bandingkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka kita bisa mendapati bahwa ada penghilangan yang terjadi. Penghilangan di mana saja itu? Banyak juga yang nggak tahu apakah itu ada penghilangan atau tidak. Setelah tahu, oh ya ada penghilangan. Di mana yang dihilangkan? Antar generasi yang mana? Nggak tahu juga. Gitu ya. Tetapi kita bersyukur karena lewat tuntunan Tuhan ada alat bantu bagi kita, buku sejarah perebusan seri yang ketiga, untuk mengetahui hal ini. Di fase yang kedua dan ketiga ada juga penghilangan yang terjadi. Ketika kita bertahan, kita akan sampai ke pelajaran itu. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa bertahan sampai akhir ya. Baik, kita akan lihat penghilangan ini. Jadi Abraham, kita fokus kepada periode pertama. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nason, Salmon, Boaz, Obed, Isai, Daud. Jadi sampai kepada Daud. Dari Abraham sampai Raja Daud ada 1163 tahun. Tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang ini hanya ada 14 keturunan. Hanya ada 14 keturunan. Nah, ini kalau kita lihat jika usia memperanakan, misalnya usia memperanakan itu sekitar 30-an tahun, maka setidaknya itu ada 30-an generasi. 30-an generasi. Ya, terlepas ke Abraham mendapatkan Ishak di usia 100 tahun, Ishak memperanakan Yakub di usia 60 tahun. Kalau kita perhatikan rata-rata memperanakan itu adalah 30-an tahun, gitu ya, 30-an tahun. Tetapi
Di dalam sisi Yesus Kristus periode pertama atau fase pertama yang seharusnya ada ya at least ada 25 atau 30, 25 sampai 30-an generasi, Alkitab hanya mencatat 14 keturunan katanya. Nah, ini jika usia memperanakan 30 tahun dipukul rata semuanya, maka ada 39 keturunan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada yang dihilangkan di sini. Ya, ada yang dihilangkan. Yang pertama ada penghilangan generasi atau penghilangan keturunan antara Ram dan Aminadab. Ram dan Aminadab. Matius 1 ayat yang keempat, Matius 1 ayat yang keempat di situ dikatakan Ram memperanakan Aminadab. Ram memperanakan Aminadab. Untuk mengetahui ada penghilangan, kita perlu menyelidiki, perlu memperhatikan di zaman apa Ram itu hidup. Di zaman apa Ram itu hidup. Dan kalau kita lebih jauh lagi, kita akan lihat di antara Ram dan Aminadab ini ada zaman apa di situ. Baik, kita lihat bahwa Ram, dia hidup di masa awal 430 tahun di Mesir. Dari mana kita tahu mengenai hal ini? Kita tahu bahwa Ram, papanya Ram itu adalah Hezron. Jadi Hezron dan Ram ini hubungannya adalah ayah dan anak. 1 Tawarik 2 ayat 9. Mari kita lihat. 1 Tawarik 2. 1 Tawarik 2 ayat 6. Kita lihat. Ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. 1 Tawarik 2 ayat 9. Di situ dikatakan anak yang lahir bagi Hezron ialah Yeramel, Ram, dan Kelubai. Jadi di sini ditulis ada anak-anak Hezron siapa katanya. Ada 3 di sini dan kita bisa lihat salah satunya adalah Ram. Anak yang kedua itu adalah Ram. Ini merupakan pembuktian bahwa memang Hezron dan Ram ini adalah hubungan ayah dan anak. Kemudian kalau kita perhatikan Hezron di Kejadian 46 ayat 12, Hezron itu dia masuk dalam 70 anggota keluarga Yakub yang masuk ke Mesir. Ya, daftarnya ada itu, daftarnya ada. Ya, coba kita lihat ya. Kejadian 46 ayat yang ke-12. Kejadian 46 ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Perez, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Perez ialah Hezron dan Hamul. Ya, kita bisa lihat di sini, Perez, jadi ada Yehuda, Perez, Hezron. Yehuda, Perez, Hezron. Mereka semua, termasuk Hezron ini, ada dalam rombongan 70 anggota keluarga Yakub yang masuk ke Mesir. Jadi kita bisa lihat bahwa Hezron dan Ram itu adalah hubungan ayah dan anak. Ram tidak disebutkan sebagai satu dari 70 anggota keluarga Yakub yang masuk ke Mesir atau turun ke Mesir. Tetapi kita bisa tahu bahwa Ram itu dia hidup di masa awal, ya, masa awal perbudakan di Mesir, ya. Perbudakan di Mesir. Ya, sampai sini ya. Jadi Ram hidup di masa awal 430 tahun di Mesir. Masa awal. Kemudian Aminadab, Ram memperanakan Aminadab. Aminadab ini hidup di zaman kapan? Kalau kita lihat Aminadab, dia hidup di zaman masa akhir 430 tahun di Mesir. Jadi orang Israel, kalau kita baca di di Keluaran 12 ayat 41 sampai
Nah, ayat 41, di situ dikatakan lama orang Israel tinggal di Mesir itu 430 tahun. 430 tahun. Dan dari antara 430 tahun, 400 tahun lamanya mereka hidup sebagai budak. Gitu ya. Jadi Aminadab, dia hidup di masa akhir 430 tahun di Mesir. Kemudian kalau kita lihat di catatan bilangan 2 ayat 3, bilangan pasal 10 ayat 4, Aminadab dan Nahason, ya, jadi ingat, Ram memperankan Aminadab, Aminadab memperankan Nahason. Aminadab dan Nahason itu adalah ayah dan anak. Ayah dan anak. Coba kita lihat ya, bilangan 2 ayat yang ketiga. Bilangan 2 ayat yang ketiga. Bilangan 2 ayatnya yang ketiga. Dikatakan bahwa yang berkemah di sebelah timur, dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Jadi Nahason anak Ben atau bin Aminadab. Anak Aminadab. Bukti lain yang sangat mendukung hal ini, kita bisa lihat bahwa Nahason juga, ya Nahason juga itu punya saudara perempuan, dan saudara perempuan dari Nahason ini menjadi istri Imam Besar Harun. Imam Besar Harun. Kita lihat di kitab Keluaran pasal 6, Keluaran pasal 6. Mari kita lihat ayatnya yang ke-22. Ayat yang ke-22. Oke. Saya baca. Ini 22, 23, ini perbedaannya di elektronik sama yang Indonesia ya. Nanti bisa lihat aja. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi jelas di sini, hubungan antara Aminadab dan Nahason itu adalah ayah dan anak. Betul ya? Yang menjadi pertanyaan, apakah Aminadab ini adalah anak dari Ram? Apakah ini hubungan ayah dan anak ini, Ram dan Aminadab? Kalau tadi, Hezron, Peres, Yehuda, Peres, Hezron, Ram. Nah ini tidak ada yang terputus ini. Yehuda dapat anak Peres dan Zera kan? Nah Peres dia dapat anak, salah satunya adalah Hezron. Hezron dapat anak itu Ram. Ini Ram anak yang kedua. Kemudian kalau kita lihat, hanya dicatat Ram memperanakan Aminadab. Tetapi kemudian kalau kita lihat Aminadab dan Nahason, ini merupakan hubungan ayah dan anak. Ya, Nahason itu pemimpin suku Yehuda di zaman Exodus. Baik, jadi kalau kita lihat tabel ini, Abraham, Ishak, ya Abraham dan Ishak, Yakub, Yehuda. Ini adalah nama-nama mereka. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahason. Nah, ini lagu sekolah minggu di gereja kami. Gitu ya, anak-anak dilatih untuk hafal lagu ini. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, mereka dicatat sebagai orang-orang yang masuk ke Mesir. Oke? Masuk ke Mesir. Kemudian Ram, dia hidup di bagian awal 430 tahun di Mesir. Setelah itu dicatat tentang Aminadab dan Nahason. Nahason bin Aminadab. Ini Aminadab merupakan orang yang hidup di akhir 430 tahun di Mesir. Jadi, di antara Ram dan Aminadab, ada 430 tahun di Mesir. Secara khususnya, Ram dan Aminadab itu ada jarak waktu yang sangat-sangat panjang kalau kita lihat. Sangat-sangat panjang. Dari sini kita bisa tahu bahwa Ram dan Aminadab tidak ada hubungan ayah dan anak secara langsung. Tidak ada. Tetapi
Ram dan Aminadab ini merupakan keturunan jauh. Ini keturunan jauh. Ram ya dan Aminadab. Aminadab merupakan keturunan yang jauh dari Ram. Ya. Aminadab adalah keturunan jauh dari Ram. Di antara mereka ada 430 tahun di Mesir. Jadi kalau kita lihat, ya, di sini, ada apa? Apa yang terjadi di antara sini? Eh, jadi di antara Ram dan Aminadab ada generasi-generasi yang dihilangkan. Ada generasi-generasi yang dihilangkan. Karena tidak mungkin Ram itu berumur 400-an tahun, kemudian Aminadab lahir. Nggak ada pencatatan seperti itu. Sudah tidak ada lagi. Di zaman bahkan di zamannya Adam, ya di zamannya Adam, di Kejadian pasal 5, itu mereka punya anak 100-an tahun. Ya, 100-an tahun. Dan makin sedikit kalau kita lihat makin diperpendek ketika Kejadian pasal 11 itu usia memperanakan hanya sekitar 30-an tahun. Ya. Special case ketika ya 100 tahun di zamannya Abraham gitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah penyebab dihilangkannya 430 tahun kehidupan Mesir dari sisa Yesus? Kenapa? Kenapa generasi-generasi atau keturunan-keturunan yang hidup di Mesir, yang hidup di 430 tahun di Mesir, itu dihilangkan dari sisa Yesus Kristus? Ini yang menjadi pertanyaannya kan? Kenapa demikian? Kalau kita lihat, menurut kalender Mesir kuno, setiap bulan itu dibagi menjadi 3 minggu. Jadi 1 minggu itu adalah 10 hari. Ya, 10 hari. Tetapi Allah menentukan 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Dan hari yang ke-7 itu adalah Sabat bagi Tuhan. Jadi, kita bisa lihat 430 tahun di Mesir, orang Israel itu diperbudak, mereka tidak memelihara hari Sabat. Tidak hanya itu, mereka juga jatuh dalam penyembahan berhala. Dewa-dewa Mesir. Lembu emas itu merupakan dewa orang Mesir. Ya. Jadi, ketika mereka tidak menjaga hari Tuhan, ketika mereka tidak menjaga Sabat, mereka jatuh dalam penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewi Mesir. Pada akhirnya, mereka itu bukan hanya secara jasmani menjadi budak, tetapi juga secara rohani mereka diperbudak. Gitu ya, diperbudak. Pada akhirnya Allah menghilangkan era kegelapan ini dari silsilah. Allah hilangkan. Mesir itu negara penyembahan berhala. Banyak sekali dewa di sana, banyak sekali. Itu sebabnya kalau kita baca, ini di buku yang ke-8, Pendeta Abraham Park membahas tentang 10 tulah di Mesir. Tanggal-tanggalnya dibahas semuanya, hubungannya dengan kitab Wahyu apa, semuanya dibahas. Dewa-dewa, setiap tulah itu adalah untuk menghakimi dewa orang Mesir. Contoh, dewa yang terbesar bagi mereka itu apa? Firaun. Firaun pun adalah dewa mereka. Ya. Nah, pada akhirnya Allah di dalam tulah yang ke-10, Allah bunuh semua anak sulung Mesir. Hanya menyelamatkan anak sulung Israel aja. Nah, Allah menghukum seluruh Allah orang Mesir. Keluaran 12 ayat 12. Mari kita lihat ini. Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayatnya yang ke-12. Katakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi ada tujuan Allah menjatuhkan 10 tulah di Mesir.
Itu adalah untuk menghukum Allah-Allah Mesir, ya, Allah-Allah di Mesir. Jadi selama mereka menjadi budak, gitu ya, mereka menjadi budak dalam 400 tahun mereka tinggal di mereka, sekali lagi 400 tahun mereka diperbudak, dari antara 430 tahun mereka hidup di Mesir. Ini memberitahukan kita bahwa umat Tuhan tidak boleh menjadi hamba dosa. Umat Tuhan tidak boleh menjadi hamba dosa. Di Roma 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan apa? Roma, ya, kita sebentar melihat maknanya ya. Makna pelajaran penebusan lewat dihilangkannya generasi-generasi dalam 430 tahun di Mesir. Roma, kalau kita lihat Roma 6 ayatnya yang ke-16, dikatakan bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi betapa pentingnya kita menjadi hamba kebenaran. Kita perlu taat kepada kebenaran, taat kepada firman. Jadi Yesus Kristus telah mengampuni, telah menebus kita dari dosa-dosa kita lewat darah di atas kayu salib. Itu sebabnya kita perlu menjalani kehidupan kita dengan menyerahkan anggota tubuh kita sebagai hamba kebenaran, katanya. Artinya apa? Mari kita melayani kehendak Tuhan lewat tubuh kita. Oke? Jadi itu bicara mengenai penghilangan antara Ram dan Aminadab. Ini merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia yang dilakukan oleh pendeta Abraham Park. Yang kedua, ada penghilangan antara Salmon dan Boas. Matius 1 ayat 5 dikatakan Salmon memperanakan Boas. Salmon memperanakan Boas. Gimana kita bisa tahu ada penghilangan dari antara mereka? Nah, kita coba lihat, Salmon, dia hidup di zaman kapan? Salmon hidup di zaman kapan? Salmon hidup di masa penaklukan Kanaan. Di masa penaklukan Kanaan. Kalau kita lihat di Matius 1 ayat 5 bagian A, di situ dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, di sini muncul nama Rahab. Ya, Salmon dan Rahab. Salmon ini, kalau kita baca di Yosua pasal 2, Rahab adalah perempuan sundal di Yeriko. Rahab hidup sewaktu penaklukan tanah Kanaan. Jadi dari sini kita tahu bahwa Salmon, dia hidup di masa awal penaklukan tanah Kanaan. Di masa awal, gitu ya, di periode awal. Ini sekitar 1406 sebelum Masehi. 1406 sebelum Masehi. Kemudian Boas. Boas ini hidup di zaman kapan? Boas hidup di zaman kapan? Kalau kita perhatikan, Boas hidup di akhir masa hakim-hakim. Akhir masa hakim-hakim. Ya. Di Matius 5, di bagian yang kedua, dikatakan Matius 1 ayat 5, Boas memperanakan Obed dari Rut. Ini mengingatkan kita kepada kitab Rut. Ya, kitab Rut. Ingat ya, Rut, dia istri Boas. Istri Boas, perempuan Moab, menantu Naomi. Rut 4 ayat 21 sampai 22, ini menceritakan tentang silsilah Rut. Ya, silsilah Rut. Sebenarnya bukan silsilah Rut,
itu em, silsilah kitab Rut, artinya silsilah yang didapat di dalam kitab Rut. Sebelum Daud lahir, Daud telah diperkenalkan lewat silsilah kitab Rut di bagian akhir. Jadi Boaz mendapatkan Obed, Obed mendapatkan Isai, Isai mendapatkan Daud. Ya, Daud. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat Rut 1 ayat 1, Rut 1 ayat 1 dikatakan apa? Rut 1, kita lihat dulu. Rut 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Di sini, pada zaman para hakim memerintah, katanya. Ya, zaman hakim memerintah. Nah, di sini kita bisa nanti kita akan belajar mengenai Rut. Iman Rut, dia seorang perempuan Moab, menurut hukum Taurat, seorang Moab dan Amon itu tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Tetapi Rut bisa masuk. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam pertemuan itu ya. Perempuan-perempuan yang namanya dicatat di dalam periode pertama setelah Yesus Kristus. Jadi ada nama-nama keturunan, ada orang-orang yang seharusnya masuk di dalam silsilah Yesus, nggak masuk. Terus di sini seharusnya nama-nama perempuan ini tidak masuk, justru mereka yang masuk. Makanya ketika kita menjadi orang yang percaya Yesus Kristus, dengan iman kita masuk, nama kita masuk ke dalam kitab kehidupan dengan iman, gitu ya, dengan iman. Itu sebabnya kita harus bertahan sampai akhir. Tetapi jika kita tidak berjaga-jaga, bisa jadi kita yang seharusnya masuk, akhirnya tidak masuk. Nama kita tidak masuk. Ini kan bisa pingsan-pingsan kalau misalnya pas kitab kehidupan dibuka, namanya kita nggak ada, nama saya nggak ada, aduh, waduh, ini gimana ini? Ya kan, jadi sebelum waktunya berakhir, kita benar-benar harus mencari kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan melaksanakannya. Jadi kita kembali, kalau kita lihat mengenai Boaz, gitu ya, Boaz. Jadi ada Boaz, Obed, Isai, Daud. Ya. Jadi 4 generasi ini sampai kepada Daud. Daud, gitu ya, Daud dia jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa hitung dari antara Salmon sampai Boaz, ya, Boaz. Ini kan Salmon itu zaman penaklukan Kanaan. Setelah itu ada zaman hakim-hakim dan Boaz, Obed ini mereka hidup di akhir zaman hakim-hakim. Kenapa? Karena setelah mereka di zamannya Isai sudah ada Raja Saul, udah zaman raja-raja. Di zamannya Isai kan, Saul menjadi raja. Nah, kemudian lanjut Daud menjadi raja. Jadi kalau kita lihat dari Salmon sampai Boaz ada zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim kalau kita cek itu ada 340 tahun zaman hakim-hakim. 430 tahun. Tetapi berdasarkan pernyataan Yefta berkata bahwa sejak orang Israel itu memiliki tanah Kanaan sudah berlalu 300 tahun katanya. Itu ada. Nanti ketika kita bicara mengenai hakim-hakim, kita akan bicara juga mengenai Yefta. Jadi sekitar 300 tahun dalam zaman hakim-hakim sampai Yefta itu
Jadi antara Salmon dan Boas ada 300 tahun, sekitar 300 tahun. Jadi ada generasi-generasi yang dihilangkan. Pertanyaannya, kenapa generasi-generasi di zaman hakim-hakim dihilangkan dari silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1? Tuhan lewat Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan orang-orang, ya, penulis-penulis Alkitab untuk tulis. Dan dengan sengaja kitab Matius itu ditulis Salmon memperankan Boas. Bayangkan, dari kalangan teologi liberal, mereka tidak percaya mengenai hal ini. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab 100% firman Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Nggak sesuai dengan perjanjian lama, kata mereka. Salmon itu bukan ayahnya Boas. Makanya kitab Matius salah. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Apakah Alkitab ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Yang salah di mana? Yang salah adalah pembaca. Belum nyampe pemahamannya. Betul ya? Pembaca Alkitab. Itu sebabnya kita perlu dengan kerendahan hati datang di hadapan otoritas Alkitab, wibawa Alkitab, dan mengakui bahwa apa? Kita memang kurang paham. Pada akhirnya Tuhan akan singkapkan kepada kita hal-hal yang memang diperuntukkan bagi kita. Makanya pendeta Abraham Park itu sangat-sangat mencari kehendak Tuhan. Ini kenapa Alkitabnya ditulis seperti ini? Makanya pergerakan dari pendeta Abraham Park ini dikenal oleh ahli-ahli teologi di dunia sebagai pergerakan sejarah penebusan sekaligus pergerakan untuk melawan teologi-teologi liberal yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Jadi antara Salmon dan Boas itu ada generasi-generasi yang dihilangkan. Alasannya kenapa? Kalau kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10, di situ dikatakan apa? Dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi zaman hakim-hakim dimulai dengan apa? Dimulai dengan bangkit angkatan yang lain, generasi yang beda sekali dari zamannya Yosua dan tua-tua yang menyaksikan semua perbuatan besar dari Tuhan. Angkatan yang baru ini, angkatan yang selesai penaklukan, ini masuk ke dalam hakim-hakim, ini merupakan angkatan yang tidak kenal Tuhan. Bayangkan. Tidak kenal Tuhan. Amerika pernah jaya imannya. Eropa pernah jaya iman mereka. Sampai pergerakan misionaris itu pergi ke seluruh dunia. Mana mereka sekarang? Apa yang terjadi? Sama yang terjadi awal hakim-hakim, zaman hakim-hakim. Bangkit angkatan yang lain yang tidak kenal Tuhan. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak kenal? Kenapa mereka tidak kenal? Karena orang tua tidak ajarkan anaknya. Orang tua tidak ajarkan anaknya. Orang tua tidak mendoakan iman anaknya. Orang tua hanya mau supaya anaknya sukses di dunia, tetapi tidak di dalam iman. Ini. Ya. Jadi di zaman hakim-hakim dimulai dengan bangkit angkatan yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita lihat ekspresi kesimpulan dari kitab Hakim-Hakim itu apa? Hakim-Hakim 21 ayat 25, sebelum kitab Hakim-Hakim ditutup, dikatakan apa? Tidak ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Jadi, orang-orang di zaman hakim-hakim, apa yang mereka lakukan?
Mereka berpikir tidak ada raja. Padahal Tuhan adalah raja mereka. Benar kan? Samuel menyatakan hal ini. Tuhan yang menjadi raja kalian. Kenapa kalian minta raja? Kenapa kalian minta raja? Tuhan yang menjadi raja kalian. Tuhan bilang kepada Samuel kan? Samuel, bukan kamu yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak. Kenapa apa? Jadi, setiap orang jadi raja atas hidupnya sendiri. Bukan Tuhan. Karena dia menjadi raja atas diri sendiri, menganggap tidak ada raja, tidak Tuhan pun bukan raja atas hidupnya, mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Makanya kacau balau, termasuk hakim-hakimnya juga. Termasuk hakim-hakimnya juga. Gitu ya. Nggak semua, tetapi banyak yang begitu. Maka kita bisa lihat bahwa zaman hakim-hakim ini adalah zaman kegelapan rohani yang tidak mengenal Tuhan. Serta terjadinya siklus dosa dan kejahatan. Siklus dosa dan kejahatan. Nanti kita akan belajar ketika mempelajari zaman hakim-hakim. Karakteristik hakim-hakim itu seperti apa? Ada siklus dosa. Mereka lakukan dosa. Tuhan hukum. Tuhan hukum mereka. Setelah Tuhan hukum, mereka nangis-nangis. Bertobat. Akhirnya Tuhan kirimkan penyelamat bagi mereka. Setelah selamat ada damai. Setelah damai lupa Tuhan. Setelah lupa Tuhan mereka lakukan dosa. Tuhan hukum. Setelah hukum mereka nangis lagi, berdoa, bertobat. Akhirnya Tuhan kirimkan penyelamat, kirim hakim. Setelah selamat, akhirnya ada damai. Setelah ada damai, mereka lupa Tuhan. Terus apa? Lupa Tuhan, lakukan dosa, akhirnya dihukum. Jadi ini siklus ini terus-menerus terjadi. Secara terus-menerus di zaman hakim-hakim. Seperti ini. Makanya orang-orang di zaman itu melakukan apa yang benar menurut pikiran mereka sendiri. Jadi pelajaran bagi kita betapa Allah itu benar-benar harus menjadi raja atas kita. Yesus raja segala raja. Yesus adalah raja segala raja. Siapa segala raja di sini? Ya. Yesus ditanyakan oleh murid-muridnya, "Guru, kami sudah mengikuti Engkau. Apa yang menjadi upah kami?" Yesus bilang apa? Yesus bilang, "Sesungguhnya kalian akan duduk bersama denganku untuk apa? Menghakimi 12 suku Israel." Wow, ini berkat yang luar biasa kan? Ini berkat yang luar biasa. Berkat ketika apa? Berkat ketika menghakimi 12 suku Israel. Ini artinya bukannya Tuhan bilang, "Ayo kamu hakimi dia, hakimi yang sana, hakimi yang itu." Bukan. Bukan ini maksudnya. Tetapi maksudnya, ketika mereka itu ada bersama-sama dengan Yesus, mereka bersama-sama ketika Yesus menghakimi seluruh umat manusia, mereka tidak ada di posisi dihakimi. Tidak ada. Ya. Bukankah itu suatu berkat? Itu suatu berkat yang sangat besar bagi mereka. Maka kalau kita lihat raja segala raja, Yesus raja segala raja. Meskipun kita menjadi raja, ya, yang masuk dalam segala raja itu, tetap Yesus adalah raja kita, bukan kita raja atas diri kita, bukan. Yesus raja dari kehidupan kita. Nah, pada akhirnya ketika kita mengakui hal itu dan menjalani kehidupan iman yang mengakui Yesus adalah raja, dia intervensi dalam hidup kita, memelihara kehidupan kita, pada akhirnya kita akan diakui. Kita hidup benar karena kita mengenal Tuhan. Maka kita akan diakui bahkan tahun-tahun kehidupan kita. Tahun-tahun kehidupan iman kita. Dan kita tidak akan mengalami seperti hal yang dialami oleh generasi-generasi yang hidup di zaman hakim-hakim. Jadi kesimpulannya, di dalam periode pertama setelah Yesus Kristus, terdapat 2 kali penghilangan antara Ram dan Aminadab, yaitu 430 tahun ya, ketika mereka di Mesir, kemudian antara Salmon dan Boas, yaitu 300 tahun zaman kegelapan hakim-hakim. Zaman kegelapan hakim-hakim. Nah, di hal ini
ini diajarkan lewat silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 ayat 1 sampai khususnya ayat yang kedua sampai ayat yang keenam bagi kita. Dan untuk kita bisa melihat bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga hari Tuhan. Karena dengan menjaga hari Tuhan artinya kita dikuduskan. Ketika kita tidak menjaga hari Tuhan, pada akhirnya kita tidak menjadi kudus. Kita tidak diakui sebagai orang kudus. Kita hanya akan dilihat sama seperti dunia. Yesus memberikan nasihat, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini. Kamu bukan dari sini, bukan katanya. Nah, itu sebabnya kiranya kita bisa menjadi umat Tuhan yang menerima Yesus Kristus sebagai Raja kita dan benar-benar mengenal Tuhan, tidak menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita menjalani kehidupan yang benar, bukan di mata kita, bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 42 ayat 3, kita baca sama-sama. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Jadi, kalau kita lihat di dalam periode pertama, itu ada keturunan-keturunan yang dihilangkan, tetapi kok bisa terus berlanjut. Yesus tetap bisa datang, kan? Di sini kita bisa perhatikan bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk mengenapi janji, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada apapun, siapapun yang bisa menghalangi kedatangan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatalkan semangat Tuhan, antusiasme Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada. Makanya ekspresi dari Yesaya 42, kalau baca Yesaya 42 secara keseluruhan nanti akan sangat baik bagi kita semua. Tetapi ayat yang ketiga dikatakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu sebabnya di zaman ketika iman itu nyaris hilang, tetapi Allah menyambungkannya. Apa yang menyambungkannya? Iman dari keturunan yang jauh itu. Iman dari keturunan yang jauh itu. Itulah yang menyambungkannya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjalani kehidupan yang tidak terpadam iman kita. Sebaliknya, ya, sumbu iman kita itu akan tetap menyala terang dan menerangi banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Pendeta, pelajaran yang sangat-sangat menarik buat banyak orang karena pelajarannya ini sistematis ya, dan kita jadi mengerti ada dua generasi ya yang dihilangkan dalam periode tadi itu. Nanti kalau ada pertanyaan terbuka untuk ruang tanya jawab ya. Sebelumnya saya membingungkan ya buat teman-teman ya. Ya silakan Ibu Aling. Ya, terima kasih Ibu Yani. Pak Yudi, kalau saya dengar dari penjabaran materi tadi, jelas sekali ya Pak bahwa berarti kisah tentang firman Tuhan di Perjanjian Lama itu sebenarnya menggambarkan bagaimana akhirnya dari kehidupan para manusia di zaman Perjanjian Baru sekarang ya Pak, seperti sekarang ini ya. Jadi seperti kalau menurut saya seperti merewind ya Pak, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama itu. Jadi seperti meriwan, maksudnya kembali akan dialami oleh orang-orang di zaman sekarang. Seperti itu ya Pak Yudi. Bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, mungkin istilah yang ya orang bisa lihat bisa menggunakan istilah-istilah macam-macam istilah mengenai hal itu. Tetapi Alkitab bilang bahwa kisah-kisah yang terjadi di Perjanjian Lama merupakan pelajaran, katanya, merupakan pelajaran bagi mereka yang hidup di akhir zaman.
Maksudnya Yesus selalu memberikan nasihat untuk berjaga-jaga dan berjaga-jaga. Cuma orang-orang maksudnya berjaga-jaga dari Yesus dan pemahaman dari orang Kristen berjaga-jaga itu berbeda. Jadi berjaga-jaga yang dimaksudkan, yang dipahami oleh orang Kristen adalah berjaga-jaga dari serangan. Dan serangan itu yang berjaga-jaga dari serangan yang dilihat oleh mata, gitu ya. Tetapi jika berjaga-jaga tanpa memperhatikan apa yang telah terjadi, yang telah menjadi contoh itu di Perjanjian Lama di dalam Alkitab, pada akhirnya orang-orang akan terkecoh begitu. Ya, pikirnya lagi berjaga-jaga, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena berjaga-jaga sambil tidak di dalam tuntunan atau tidak di dalam jalur yang seharusnya. Nah, saya tunjukkan ayatnya ya supaya kita bisa lihat. 1 Korintus, di 1 Korintus kita lihat 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi secara konteks Rasul Paulus sementara menjelaskan mengenai orang-orang yang keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, dan mereka itu generasi yang mengeluh di padang gurun. Pada akhirnya mereka mati, gitu ya, dibinasakan. Hanya 2 yang selamat. Dan Rasul Paulus menambahkan di situ bahwa itu semua adalah contoh, dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Makanya setiap hal yang kita lihat di dalam Alkitab, dalam hal ini misalnya Perjanjian Lama, biarlah itu menjadi peringatan bagi kita, gitu ya. Kenapa? Karena kita masih hidup di bumi yang sama dan setannya masih ada, gitu. Kita masih di dalam bumi yang sama, benar ya? Bukan di luar negeri, bukan di luar bumi kan? Kita masih di bumi ini. Dan orang-orangnya berganti, setannya masih sama, gitu ya. Nah, ini yang kita harus berjaga-jaga. Iya, makanya dari sejarah penebusan itu diajarkan untuk perhatikanlah masa-masa tahun-tahun yang lampau. Maksudnya itu ya, Pak Yudi ya. Jadi kita belajar dari sejarah masa lampau itu supaya kita bisa menghadapi di zaman akhir ini ya, Pak ya. Segala ya kayak tipu muslihat iblis atau segala hal-hal yang dulu pernah terjadi. Seperti itu maksudnya ya, Pak Yudi ya. Ya, Dari sejarah penebusan itu ya. Ya, jadi secara penebusan mengajak kekristenan dunia untuk memperhatikan firman Tuhan. Karena akan terjadi seperti yang difirmankan. Bentuknya saja beda-beda, tetapi dasarnya sama. Benar ya, dasarnya sama. Itu sebabnya, kalau manusia berikan nasihat, peringatan, bisa lupa. Tetapi ketika firman Tuhan yang bekerja, di saat yang sama Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kita. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan bapak-bapak leluhur iman kita, gitu ya. Mungkin ya seperti itu. Jadi sangat penting untuk memperhatikan mereka dan bertanya. Kalau secara literal kita perlu datang ke hadapan Daud dan tanya, gitu ya. Kehidupan iman yang seperti apa yang harus kita jalani? Mau apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Kita harus datang ke hadapan Abraham. Kita harus datang ke hadapan Nuh. Masalahnya kita nggak ketemu mereka. Betul ya? Kita nggak bisa ketemu mereka lagi. Nah, tetapi puji Tuhan, Pendeta Abraham Park lewat buku sejarah perbudakan ditulis karena pencerahan Roh Kudus ketika dia membaca Alkitab begitu banyaknya dan sangat menanti-nantikan kehendak Tuhan, pada akhirnya
Lewat buku sejarah penebusan saya bisa kenal siapa Abraham, siapa Nuh, siapa saja itu yang di dalam sisi Yesus Kristus itu siapa sih? Boas itu orang yang seperti apa sih? Betul ya? Papanya Daud itu orang yang seperti apa? Bisa tahu semuanya. Nah, karena lewat tokoh-tokoh itu kita bisa belajar. Nah, ada kehendak Iya, Tuhan apa? belajar dari Nah, kita kehidupan bisa mereka belajar. ya, Pak. Iya, Ya, dan seperti iman itu, Bu. mereka. Iya, ya luar biasa. Terima kasih Pak Yudi penjelasannya. Ya, Tuhan berkati. sama-sama, Ibu. Tuhan berkati. Wah, Ibu Aling semangat ya belajarnya ya. Dia continue terus mengikuti pengajaran sejarah penebusan yang luar biasa. Saya mendengar kesaksian dia, setelah dia belajar, dia menceritakan ini kepada anak dan suaminya. Itu cara belajar yang bagus, supaya mengingat ya. Ada lagi Bapak Ibu, ini teks, sebentar saya baca ya. Salam Pak Yudi. Pak Yudi, saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa dan keajaibannya itu hanya untuk orang tertentu, terpilih? Apakah kepada semua orang Kristen? Tuhan telah membuktikan pada saya dan doa Sema Adonai ini terkabul dengan sangat cepat. Yang dialami kemarin terhadap anak saya, Tuhan mengasihi saya dan anak saya, betulkan saya teguh dan tidak mundur, walaupun iblis selalu menyerang anak saya sampai yang satu meninggal. Oh ya, begini Pak Pendeta Yudi, Ibu ini baru saja menerima iman 6 bulan yang lalu dia dibaptis. Dia dari agama yang tidak percaya. Kemudian ada satu tantangan yang dia sedang alami. Bulan kemarin anaknya meninggal 1 orang. Dan kemarin anaknya juga masuk ke rumah sakit. Udah lama step panas banget, nggak turun-turun gitu. Jadi memang kita kemarin setelah acara, kita menggerakkan, ayo kita berdoa buat ibu ini gitu. Nah ya itu katanya, yang itu langsung katanya badannya turun panas dan dia dikatakan sembuh dan dia diizinkan pulang katanya kemarin. Nah mungkin pertanyaan di atasnya aja kali ya Pak Yudi, saya mau tanya apakah Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa dan keajaibannya itu hanya untuk orang tertentu saja? Baik. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi semua manusia dengan cara membukakan kesempatan untuk keselamatan. Jadi penyelamatan itu, kasih Tuhan untuk penyelamatan di dalam Yesus Kristus itu dibuka lebar. Itulah pekerjaan Injil. Yang percaya Yesus Kristus dibaptis akan memperoleh keselamatan gitu ya. Ini Injil sampaikan seperti itu. Bertobat pada akhirnya keselamatan itu akan diberikan. Nah, jadi kasih Tuhan itu sangat-sangat besar. Tetapi Tuhan bekerja bukan dengan sembarang orang. Bukan dengan sembarang orang. Tuhan bekerja dengan orang yang dikehendakinya. Nah, jadi Tuhan Yesus, dia memperlihatkan kuasa dan keajaiban itu kepada siapa? Kepada siapa? Itu kepada orang yang dipakainya untuk kemuliaannya. Gitu ya. Apakah semua orang dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Amin. Amin ya. Amin. Tetapi ada yang dipakai, setiap orang yang percaya Tuhan, orang Kristen itu dipakainya beda-beda. Dipakainya beda-beda. Ada yang seumur hidupnya mengalami banyak sekali atau beragam pengalaman bersama dengan Tuhan lewat doanya dijawab ya dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada suatu hal yang sangat mendesak sampai-sampai dia bisa mengalami dan melihat itu sebagai suatu keajaiban, kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada juga yang dari turunan demi turunan udah percaya Yesus tapi hidupnya biasa-biasa saja.
Biasa-biasa aja, pergi ya, percaya Tuhan, baca Alkitab, ikut, belajar, dan lain-lain, bersyukur ke hadapan Tuhan, biasa-biasa saja. Ya. Apakah kuasa Tuhan dan keajaiban Tuhan itu tidak berlaku kepada orang itu? Berlaku juga sebenarnya. Cuma di dalam takaran yang beda-beda setiap orang. Takaran ya, takarannya beda-beda. Apakah Ayub mengalami kuasa dan keajaiban Tuhan? Itu betul kan? Itu orang yang paling menderita itu di dalam Alkitab. Sangat-sangat menderita. Tetapi dia diakui tentang ketekunannya. Jadi seseorang itu mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Allah mengizinkan seseorang itu mengalami berbagai ujian karena ada pekerjaan besar dari Allah untuk orang itu. Ya. Nah, kembali lagi tadi. Apakah Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa dan keajaibannya hanya untuk orang tertentu yang terpilih atau kepada semua orang Kristen? Gitu ya. Dua-duanya benar itu. Dua-duanya benar. Ya. Allah bekerja dengan semua umatnya dengan takarannya masing-masing. Karena manusia, menurut kitab Yesaya, manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi setiap orang memiliki menyaksikan kuasa dan keajaiban Tuhan berdasarkan takarannya masing-masing. Nah, mungkin yang Ibu maksud di sini mengenai hal supernatural yang terjadi di luar akal pemikiran manusia, di luar pemikiran manusia, gitu ya. Apakah itu terjadi? Nggak ke semua orang, hanya ke orang-orang tertentu yang menurut Tuhan perlu dijalankan. Perlu dijalankan, perlu untuk ditunjukkan. Tetap tujuannya sama. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa orang itu. Gitu ya. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada orang tertentu, yes. Dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwanya. Menyelamatkan jiwanya. Setelah selamat jiwanya terus ngapain? Kenallah Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita. Ya. Apakah Tuhan memperlihatkan kuasa keajaiban kepada semua orang Kristen? Tuhan perlihatkan juga, tetapi dalam takarannya masing-masing. Gitu ya, takarannya masing-masing. Keajaiban yang terbesar itu apa? Keajaiban terbesar, berkat terbesar itu adalah Yesus Kristus. Dari hal-hal yang ajaib yang tidak terpikirkan oleh manusia, itu puncaknya yang terbesar dari semua itu adalah apa? Yesus Kristus. Kasih keselamatan, penyelamatan dari Yesus Kristus itu luar biasa. Ya. Kita sembuh dari sakit, nggak jadi mati, nggak jadi bangkrut. Oh, semuanya dipelihara, hal-hal ajaib terjadi. Tetapi tidak bertemu dengan Yesus. Mana keselamatan itu? Pada akhirnya sia-sia semuanya. Meskipun kita banyak penderitaan, banyak hal yang kita gumulkan, kadang kita didengar Tuhan, kadang sepertinya masih perlu bertekun dan menerima apa adanya hidup kita, ya. Tetap apa? Tetap Yesus bersama dengan kita, ya. Tuhan ada di dalam kita, bersama dengan kita. Waktu kapan? Waktu kita senang atau sedih? Semuanya kan? Semuanya. Ya, jadi saya berdoa Tuhan Yesus terus meneguhkan iman ibu, iman anggota keluarga semuanya, dan kuasa iblis, kuasa kegelapan, kiranya Tuhan Yesus akan singkirkan semuanya. Ya, di dalam nama Yesus Kristus semuanya akan disingkirkan. Dan biarlah hati ibu dan keluarga penuh dengan puji-pujian dan syukur. Setan paling nggak suka, iblis paling nggak suka itu dengan puji-pujian. Jadi sering nyanyi ibu, ya, setel aja lagu pujian, bersyukur dalam hati, memuji Tuhan. Pada akhirnya syukur akan menjadi kunci
yang membuka setiap pergumulan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Syukur menjadi kunci untuk keluar dari semua hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya anak ibu, tetapi kita percaya, tapi percayalah Tuhan yang akan selalu membimbing Ya, kehidupan iman ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Tapi saya sangat menghormati banget keputusan dia, walaupun persoalan hidup yang sedang dia alami saat ini, dia tetap tekun mau belajar firman Tuhan, tidak mundur ya. Mungkin orang berkata, loh, saya kok masuk Kristen kok malah banyak ujian ya. Tapi percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan. Pasti ibu mau dipakai sama Tuhan ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau di teks saya ini jawabnya di WA ini gini dia Musanim, dia tanya begini. Tadi Bapak Pendeta bicarakan mengenai kalender Yahudi, itu ada 10 hari. Kenapa ya Hen? Bisa dijelaskan nggak? Kok katanya yang menentukan hari 7 hari itu adalah Tuhan? Kok bagaimana ceritanya? Nah itu. Baik, mungkin Ibu perlu dengar lagi rekamannya. Tadi saya sebutkan kalender Mesir menurut naskah kuno yang dilakukan oleh arkeolog. Naskah itu menyatakan bahwa Mesir kuno menggunakan sistem kalender 1 minggu 10 hari. Itu Mesir, bukan Yahudi ya, bukan Yahudi, Mesir. Nanti bisa dengar rekamannya lagi. Jadi orang Mesir menggunakan 1 minggu 10 hari. Sedangkan Tuhan menentukan sejak zaman Pentatuk Musa itu di kitab Kejadian, 1 minggu itu 7 hari. Ya, 7 hari yang kita gunakan sampai hari ini. Itu sebabnya setelah orang Israel itu keluar, tepat sebelum orang Israel keluar dari Mesir, tahu apa yang Tuhan pulihkan, yang pertama kali Tuhan pulihkan itu? Tuhan pulihkan kalender mereka. Tuhan pulihkan kalender mereka, bayangkan. Kalender mereka Tuhan pulihkan. Supaya jangan ikut Mesir lagi kalendernya, tetapi ikut kalender Tuhan. Apakah mereka bisa langsung ikut? Enggak, enggak langsung bisa ikut. Akhirnya Tuhan latih di mana? Tuhan latih di padang gurun Sin. Ya, di padang gurun Sin Tuhan latih mereka untuk jaga lagi Sabat itu. Karena selama 400-an tahun mereka tidak menjaga Sabat. Apa yang terjadi? Tuhan berikan mana di padang gurun untuk latih mereka. Pada hari yang ke-7, jangan kamu cari itu mana, nggak akan ada itu. Nggak akan ada. Jadi kita mesti ngapain? Tinggal aja di dalam kemah, istirahat. Terus ngapain? Istirahat aja. Jadi dilatih demikian. Akhirnya disampaikan ketetapan di zaman setelah di kaki Gunung Sinai, Musa menerima semua ketetapan-ketetapan itu dijelaskan kepada mereka mengenai Sabat itu. Jadi dilatih mengenai 7 hari. Ya, jadi tadi itu bukan kalender Yahudi, tetapi kalender orang Mesir. Mesir. Ya, gitu Ibu. Ya, Ibu dengar ya, dia lagi di YouTube mendengarkannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Pelajarannya sedikit membingungkan mungkin bagi mereka yang belum pernah tahu tentang pelajaran ini ya Bapak Pendeta Yudi ya. Saya pikir mungkin bisa ya, mungkin bisa karena
semua juga kan baca Alkitab dan ke gereja. Seharusnya sejarah penebusan itu tidak begitu sulit untuk dipahami. Pasti bisa. Pasti Lewat Roh bisa. Kudus kita minta, pasti Roh Kudus akan membimbing kita dalam pemahaman kita dan juga iman kita. Ya, nanti diulang lagi aja dengar videonya supaya tahu dan dibaca ayat-ayatnya supaya lebih mengerti ya. Nanti minggu depan kita akan belajar di pertemuan yang keempat ya, mengapa perempuan-perempuan dicatat di silsa Yesus Kristus. Ya, minggu kemarin Pendeta Yudi sudah menyebutkan ada 4 nama perempuan, tetapi ada satu yang terselip ya, tapi dia disebut itu termasuk. Nah, kita mau mempelajari itu di minggu depan. Saya berharap Bapak Ibu terus ya belajar supaya kita mengetahui apa isi buku sejarah penebusan yang seri ketiga ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri acara ini. Sebelumnya kita minta Pendeta Yudi untuk merangkum semuanya dan kemudian memberikan kita doa berkat. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika orang Israel keluar dari Mesir, nama mereka dicatat. Mereka dihitung. Mereka dihitung. Generasi pertama dihitung. 3.550 orang laki-laki. Tetapi sayangnya, yang masuk tanah Kanaan hanya 2 orang dari 3.550 orang. Generasi di padang gurun sebagian besar dihilangkan karena mereka lebih menyukai jalan yang lebar, bukan jalan yang sempit. Yesus katakan, jalan menuju hidup itu adalah jalan yang sempit. Mengenal kehendak Tuhan itu merupakan jalan yang sempit. Sedikit orang yang melalui jalan itu. Tapi kita bersyukur bahwa lewat mempelajari sejarah penebusan, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ada kehendak Tuhan yang perlu kita pahami, ada kehendak Tuhan dan cara Tuhan yang perlu kita ikuti. Dan kita bisa temukan semuanya di dalam Alkitab. Kita belajar lewat iman mereka, di saat yang sama, Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan kita, memahami, dan juga memampukan untuk menjadi penerus-penerus keturunan orang beriman. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa menjadi orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan yang telah disediakan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang telah disediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Malam hari ini Engkau telah membimbing kami untuk kami bisa bertumbuh lewat pengenalan akan firman. Bapa, biarlah kami bukan hanya menjadi pengetahuan, firman ini hanya menjadi pengetahuan, tetapi biarlah ini pun membangun iman kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami diperlengkapi. Lewat firman-Mu kami diperbaharui. Lewat firman-Mu kami mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi, kami berserah semuanya dalam tangan-Mu. Bapa, tolong supaya pekerjaan firman-Mu bisa terus dipancarkan, bisa terus disiarkan lewat kami semua. Tolong pakai Bapak Sema Adonai ini lebih terang lagi, lebih penuh kasih karunia, sehingga membawa Injil penebusan Yesus Kristus bagi banyak orang di seluruh dunia. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan sisa hari ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Yudi.
Terima atas kasih. pelayanannya dari Sema Adonai. Kami mengucapkan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom Sema Adonai dan yang mengikuti pengajaran kami di YouTube di channel-channel kesayangan Anda. Jangan lupa masuk ke channel Sema Adonai untuk mengikuti renungan pagi kami, ibadah online dan Pondok Daud ya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.